Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kembali jumpa lagi pada kesempatan ini untuk membahas satu video yang menurut saya sangat menarik sekali. Saya nggak tahu apakah dia ini seorang mualaf ataupun mungkin seorang muslim sejak lahir atau bagaimana. Tapi di sini ia menjelaskan kitab Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-46 mengenai perkataan Yesus di atas kayu salib, yaitu Eli Eli lama sabachthani. Artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian ia mengatakan bahwa pernyataan ini bukan pernyataan Yesus, tetapi Yesus yang lain, teman-teman. Ya, apakah benar atau tidak, kita akan cek di dalam ayat Alkitab. Tetapi sayangnya ia tidak menjelaskan Yesus yang lain itu siapa dan di mana ayatnya ataupun di mana dalilnya. Sehingga ini penjelasan yang sangat ambigu dan tidak masuk akal menurut saya. Yang kedua, ia sudah mengakui bahwa di dalam kitab sudah mencatat bahwa ia sudah ada lebih dahulu dari semua yang ada di muka bumi ini, yaitu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab suci Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi ia masih berpedoman atau masih bersikukuh dengan penjelasan di dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana sesuatu yang baru muncul kemudian menjelaskan tentang seseorang yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini tidak masuk akal menurut saya. Tapi teman-teman punya penjelasan ataupun teman-teman ingin berkomentar, silahkan memberikan komentar yang membangun dan mengedukasi supaya kita sama-sama memahami penjelasan dari beliau ini. Sebelum kita berkomentar lebih lanjut, saya akan memutarkan videonya dulu untuk kita sama-sama menyimaknya. Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Kristen bertanya kepada saya, apa benar di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak mati di salib? Sedangkan di dalam kitab kami yang turun lebih dahulu dari Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesuslah yang mati di salib. Maka saya jawab, Alhamdulillah, Al-Quran dengan tegas mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahu. Jadi mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa. Tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menyerupakan orang lain dalam pandangan mereka menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Dan sebetulnya hal ini juga tertulis di dalam kitab kalian, bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati di salib. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Nah, itu teman-teman, seruan ini bukan seruan Yesus Kristus, tetapi seruan yang diserupakan oleh Yesus yang lain. Siapakah Yesus yang lain? Nah, inilah yang tidak dijelaskan bagi kita. Tetapi yang saya pahami bahwa memang dia punya pedoman atau mereka ini punya pedoman bahwa memang Yesus yang mati di kayu salib versi kitab suci Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah bukan Yesus Kristus, tetapi Yesus yang diserupakan menurut mereka. Karena menurut tafsiran mereka ataupun pedoman yang mereka pahami. Karena kalau kita belajar tentang kitab suci Alkitab dan juga perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita harus sudah memahami dan paham betul terkait penjelasan ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah seorang penjelasan yang sangat ambigu ataukah mungkin ia ingin memaksakan dirinya untuk menerjemahkan ayat Injil Matius pasal 27 ayat 46. Sedangkan di kitab Injil yang lain seperti ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ia mengakui bahwa Yesus memanggil Bapa,
Bapa. Jikalau Tuhan atau Bapa berkenan, lalukah cawan ini lalu daripadaku. Ia seharusnya sudah meyakini kitab suci Injil, tetapi entah kenapa ayat ini, Matius pasal 27 ayat 46, ia tidak mengakuinya. Nah, ini yang menurut saya sangat tanggung sekali. Kalau ingin belajar kitab suci, sejarah Alkitab terkait dengan kelahiran sejarah Isa Al-Masih, maka jangan belajar dari anak moyang, kata Panji Gumilang, tetapi belajarlah dari nenek moyangnya, yaitu di dalam kitab suci Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Barulah engkau memahami dan mengerti bagaimana sesuatu yang baru muncul kemudian menjelaskan tentang sesuatu yang sudah ada lebih dahulu. Itu tentu tidak masuk akal. Coba teman-teman kita simak lagi penjelasan berikutnya. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Yesus selalu menggunakan kata Bapa, Abba. Itu kalimat yang dipakai oleh Yesus. Baik beliau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam. Doa beliau di Taman Getsemani, Bapa, andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli di dalam memanggil, menyeru, menyebut Tuhan Allahnya. Jadi jelas Alkitab mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Itu adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah, sehingga manusia waktu itu melihat orang yang tersalib adalah Yesus. Padahal dia bukan Yesus. Jadi selama Alkitab masih menulis seruan orang yang disalib itu Eli, Eli, lama sabachthani, berarti yang disalib itu bukan Yesus alaihissalam, melainkan Yesus yang lain. Terima kasih. Oke, teman-teman, itulah merupakan penjelasannya bagi kita bahwa ia memang mau mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan adalah bukan Yesus Kristus, tetapi adalah Yesus yang diserupakan oleh Yesus yang lain. Nah, sehingga di dalam penjelasan ini kita sudah melihat bahwa inilah penjelasan yang menurut saya tidak masuk akal dan memang tidak perlu untuk kita ikutin.